Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya saya Nurul Firdaus Nuzula kembali hadir menemani pemirsa sekalian dalam acara Coffee Talk. Nah, kali ini saya tidak sendirian pastinya. Ada narasumber yang sangat luar biasa. Narasumber dia itu masih mahasiswa yang mana sudah banyak mengikuti serangkaian acara event kayak menjadi event organizer, dan beberapa organisasi sudah banyak lah ya dilalui oleh dia atau narasumber kita pada siang hari ini. Dia adalah Ketua Panitia Communication Festival atau Comfest di UIN Wali Songo Semarang, Egy Firnanda. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Terima kasih udah mengundang saya di sini ya. Oke, sebenarnya Comfest itu apa sih? Acara apa di UIN Wali Songo Semarang itu? Comfest ya. Bicara tentang Comfest sebenarnya itu acara tahunan dari jurusan komunikasi penyiaran Islam, yang mana yang target utamanya itu adalah masuk KPI pada umumnya. Tapi saat berkembangnya tahun ke tahun, jadi kita itu membuka untuk masyarakat umum, khususnya para pemuda, mahasiswa, dan juga akademik itu untuk turut hadir dalam acara Comfest kita. Berarti Comfest itu adalah acara tahunan dari jurusan komunikasi penyiaran Islam. Benar. Untuk tahun ini, grand design yang diangkat dari Comfest sendiri itu seperti apa? Untuk tahun ini ya, tahun ini grand design kita itu mendesain itu target utamanya adalah pemuda. Sesuai dengan tema kita yaitu Your Creativity for Action. Jadi di sini kita itu lebih berharap kepada pemuda-pemuda untuk berkarya, beraksi nyata, menuangkan karya-karyanya dalam aksi nyata. Seperti itu. Oke. Nah, lalu rangkaian di Comfest sendiri itu apa saja? Karena kalau yang saya tahu itu kan Comfest Communication Festival, jadi kayak ada beberapa serangkaian acara, betul seperti itu? Benar sekali. Kalau yang dari saya yang tangkap, Comfest sendiri itu kan Communication Festival, jadi pasti ada serangkaian acaranya karena ada ribuan festival. Apa benar seperti itu, Pak? Benar sekali. Nah, dari yang festivalnya itu kita targetnya itu ke konsentrasi yang ada di jurusan KPI sendiri. Yaitu kita ada memiliki 3 lomba. Yang tahun ini kita mengadakan 3 lomba, yaitu yang pertama lomba videografi yang ditujukan untuk konsentrasi televisi. Lalu ada lomba poster yang ditujukan untuk konsentrasi penerbitan, dan juga ada lomba voice over talent yang dikhususkan untuk konsentrasi radio. Oh, berarti ada sinkronisasi antara jurusan dan juga event yang diadakan oleh teman mahasiswa. Benar-benar. Dan juga ini acaranya kan kita juga ibaratnya menyambut mahasiswa baru KPI 2021. Kalau boleh tahu gimana sih itu acaranya? Untuk acara Comfest sendiri itu kita di 2 acara kita mengadakannya di Auditorium 2 Kampus 3. Boleh nggak? Spill dikit dong acaranya, rangkaian acaranya itu ada apa aja sih? Acaranya ya. Untuk acara itu dari tanggal 11 November kemarin hingga 15 Desember itu kita ada perlombaan yang saya sebutkan tadi, 3 lomba tadi itu tentangnya sekitar sebulan lebih. Hingga closing penutupannya itu untuk perlombaan tersebut tanggal 15 Desember. Lalu dilanjutkan di tanggal 20 Desember kita ada seminar kepenulisan. Dan di tanggal 23 Desember kita ada talk show content creator. Untuk yang seminar sama talk show itu dilaksanakan offline? Iya benar, offline. Kalau di era sekarang ini kan kayak masih new normal, keperalihan dari yang manfaat PPKM terus sekarang ke kehidupan baru itu, kenapa nggak dibuat hybrid aja? Saya pikir sekarang orang-orang udah kangen ya untuk kegiatan offline, kayak berkumpul terus berinteraksi langsung dengan narasumber dan guest. Sepertinya sekarang para mahasiswa itu sudah kangen. Jadi kami inisiasi dari panitia Comfest sendiri ingin melakukan acara full offline. Kenapa? Yaitu untuk kita bertemu riang. Kemeriahannya seperti itu ya. Oke. Yang saya lihat kan sudah ada beberapa di sosial media sudah di-up terkait siapa sih narasumbernya, siapa sih gestarnya. Nah, itu ada satu yang ditanda tanyain. Itu sebenarnya siapa sih? Boleh nggak sih spill dikit? Sebelum masukin tanya-tanya ya, mungkin saya sedikit perkenalkan untuk gestar pertama kita, yaitu seminar kepenulisan.
yaitu sosok wanita yang sangat terkenal di kalangan penulis, yaitu Mbak Eriska Febriani, yang mana karyanya itu sudah banyak difilmkan. Contohnya nih, saya sebutkan Dear Nathan, Hello Salma, Kisah untuk Gary, yang mana Kisah untuk Gary itu di series, dan juga ada Serendipity. Lalu yang terakhir ini dia lagi menulis buku Thank You Salma, yang mana juga akan nanti ntar lagi mungkin rilis filmnya. Seperti itu. Untuk yang tanda tanya, mungkin ditunggu saja nanti kapan rilis pamflet terbarunya. Ditunggu terus, pantengi IG Confess Win Semarang, IG dari official Confess, dipantengin terus, nanti akan pelan-pelan kita up. Seperti itu. Oke, berarti masih tanda tanya ya satu gestar itu. Nah, gimana kalau seperti itu, apakah kita sudah mulai bisa membeli tiket untuk 2 acara offline itu? Tentu dong, tentu bisa. Yang mana yang mungkin teman-teman yang mengikuti IG Confess dan posting Confess tahu kalau kita itu menyediakan tiket pre-sale dan juga tiket bundling. Yang mana yang pre-sale-nya itu per acara itu yang untuk kepenulisan 30.000 dan untuk yang talk show 40.000. Lalu di bundling menjadi 60.000. Jadi teman-teman untung 10.000. Tapi mungkin ada yang bertanya, lah kenapa saya beli tiket bundling sedangkan gue start dari talk show sendiri belum jelas ya Pak? Nah iya, benar sekali. Mungkin itu pertanyaan besar dari teman-teman, dan juga ada beberapa yang menanyakan langsung kepada saya. Teman-teman gak usah khawatir, gak usah merasa riskan dan menyesal. Pasti teman-teman nanti akan dari tiket yang sampai yang kalian beli itu pasti akan terbayarkan. Karena apa? Karena kita lihat saja di seminar kepenulisan kita menghadirkan Eriska Febriani, apalagi di acara talk show-nya kan dari HTM udah kelihatan sedikit lebih besar. Mungkin atau bukan lagi mungkin sih, pasti kita akan menghadirkan pasti lebih boom daripada yang Eriskanya itu sendiri ya. Lah, untuk pencapaian di tahun sebelumnya nih, karena Confess kan tadi sudah disebutkan di awal, itu setiap tahun tuh ada kegiatannya Confess. Itu kalau tahun kemarin tuh siapa aja sih? Iya sih. Bicara tentang Confess itu, kita pencapaian tahun itu selalu ada targetnya ya, dan juga alhamdulillah tembus sesuai dengan yang diinginkan dari proposal yang kita ajukan di awal proker. Untuk yang 2016 itu kita pernah mendatangkan Ara Varianti, lalu di 2018 kita mendatangkan Versa Besari dan juga Wiranegara, dan juga ada serangkaian kegiatannya seperti festival film. Lalu di 2019 kita itu mendatangkan Alfiref. Mungkin teman-teman tahu ya Alfiref, sekarang lagi booming-boomingnya tentang konten yang dibuatnya. Lalu di 2020 kemarin kita mendatangkan 3 penyanyi unggulan nasional, yaitu seperti Iksan Skuter, Hendra Kumbara, dan juga Gus Sabdan Leto. Kalau dari tahun ke tahun sendiri itu juga ada kerjasama nggak sih antara Confess dengan kayak event lain ataupun semacamnya seperti itu? Di tahun, kalau untuk kerjasama kita selalu membuka peluang untuk kerjasama dari instansi lain, seperti mungkin dari UKM sendiri dalam kampus ataupun dari instansi luar. Di tahun 2018 kita bekerjasama dengan UKM musik dengan mengangkat event yang bernama collaboration, yaitu Confess dengan acara tahunan dari UKM musik. Untuk tahun ini mungkin teman-teman atau instansi luar ingin bergabung dengan Confess, kami membuka pintu sebesar-besarnya untuk yang ingin menggait acara bersama kami. Oke, tadi kan udah disebutin tiket, harga tiket dan juga tiket bundling dan tiket VIP ya, yang tadi juga sudah disebutkan. Gimana caranya kita bisa keep tiket? Ini aku mau pesen ini nih untuk acara seminar ataupun acara talk show. Gimana cara pesennya nih masyarakat di Semarang maupun di seluruh Indonesia? Nah, caranya untuk memesan tiket bundling ataupun tiket VIP ataupun tiket pre-sale-nya, teman-teman pantengin terus postingan IG Confess Win Wali Songo Semarang. Itu dengan di bawah poster tersebut itu ada kontak person saya sendiri dan juga tim saya tiketing. Itu kalian bisa menghubungi dan bisa membayarkan melalui COD ataupun transfer sesuai kesepakatan bersama tim tiketing. Seperti itu. Dan ingat, ini kuotanya terbatas, sangat terbatas. Saya tidak menyebut berapa kursi, tapi ini sangat terbatas. Jadi siapa cepat dia dapat. Seperti itu. Wah, sepertinya seru sekali ya acara Confess Communication Festival di 2021 ini. Nah, sebelum kita lanjut obrolan kita, ini ada yang mau lewat sedikit nih. Jadi kita break dulu. Setelah ini
balik lagi nih ke pembahasan Kompes, yang mana tadi tuh ngambil seminar kepenulisan dan juga talk show konten kreator. Kenapa sih memilih dua tema besar itu? Nah, ini alasan utama nih sebenarnya kami mengambil dua tema ini, kepenulisan dan konten kreator. Ya, ini tetap tidak jauh dari jurusan kita, yaitu komunikasi pendidikan Islam, yang mana di sini kita kan memiliki konsentrasi, yang mana kepenulisan itu lebih cenderungnya ke penerbitan jurnalistik, lalu yang konten kreator itu lebih cenderung ke televisi. Nah, itu alasan utama. Namun di samping itu kami juga keresahan pemuda sekarang sih, kayak ibaratnya menulis itu menjadi hal yang tabu. Saya memikir seperti itu. Sekarang pemuda-pemuda itu sangat riskan untuk mau menulis. Padahal yang kita tahu, banyak penulis-penulis muda seperti Mbak Eriska sendiri itu mengawali karirnya dengan menulis novel. Lalu novelnya diangkat menjadi karya film layar lebar. Itu menurut saya menjadi hal yang bisa prospek ke depannya untuk kita sebagai mahasiswa, karena nanti pada akhirnya kita akan terjun ke dunia pekerjaan. Itu yang untuk kepenulisan. Kalau untuk yang konten kreator sendiri? Ini untuk konten kreator, kenapa kami mengambil konten kreator? Saya melihat beberapa mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, khususnya jurusan KPI itu sudah ada beberapa yang terjun ke dunia konten kreator, seperti menjadi selebgram, influencer, dan juga tiktoker. Ada beberapa UIN sendiri ya? Ada di jurusan kita sendiri malah. Wah, keren sekali. Ada beberapa nama seperti angkatan 2017 itu ada Mas Safi'i dan Mbak Encut, itu sudah terjun di dunia influencer seperti itu. Itu menjadi ibaratnya peledak semangat kita sebagai panitia Kompes untuk menghadirkan konten kreator muda, dihadirkan di UIN Wali Songo Semarang untuk menambah semangat teman-teman untuk berkarya di dunia konten kreator. Oke, berarti sangat purpose-nya sudah jelas gitu ya, melihat dari tahun sebelumnya dan perkembangan di UIN sendiri itu seperti apa. Jadi bisa untuk penerapan untuk mahasiswa baru sendiri ya, terutama sasarannya seperti itu. Nah, untuk harapan panitia sendiri untuk Kompes di tahun ini tuh kayak gimana sih? Harapan saya mungkin di Kompes tahun ini semoga acaranya meriah, antusias. Amin. Dari mahasiswa-mahasiswa khususnya di wilayah Semarang sangat berantusias untuk hadir, dan juga bisa memberikan edukasi dan juga inspirasi kepada teman-teman di kalangan mahasiswa dan pegiat akademik di Wali Songo Semarang khususnya. Nah, bisa diingetin lagi nih untuk masyarakat di sekitar Semarang ataupun di Indonesia ya berarti. Nah, itu untuk agar bisa mengikuti serangkaian acara Kompes di tahun ini tuh di tanggal berapa, dan rugi nggak sih kalau kita nggak ikut di acara Kompes ini? Oke, mungkin saya tekankan lagi, acara kita itu ada dua acara. Yang pertama seminar kepenulisan di tanggal 20 Desember dan talk show konten kreator di 23 Desember. Kalau ditanya nih rugi atau tidak mengikuti acara Kompes, pasti rugi. Nah, apa? Karena Kompes ini acara tahunan, acara ibaratnya ini di Desember, penutupan teman-teman untuk bereuforia, bersenang-senang, bertemu dengan besar nasional. Kapan lagi coba kalau kita kapan lagi tuh teman-teman? Jadi jangan lupa untuk membeli tiketnya di CP yang ada, di kontak person yang ada di IG Kompes official UIN Wali Songo Semarang. Kalau boleh tahu apa Instagramnya tadi? Kompes UIN Wali Songo Semarang. Nah, jangan lupa di headline. Nah, terus kalian kunjungi Instagram tersebut. Nah, sudah. Terima kasih telah hadir bersama kami di acara Coffee Talk. Semoga acara Kompes lancar dan terus jaya. Kebetulan mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam ya. Terima kasih pemirsa yang ada di rumah. Sampai ketemu di acara Coffee Talk berikutnya.